Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen kasus dalam perusahaan. Lalu akan dibahas yang pertama, yaitu oleh rekan saya Jaimul Akil Bakil. Lalu nanti akan lanjut ke saya serta rekan saya. Pengertian manajemen kasus. Manajemen kasus adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan memonitor pelayanan dan sumber-sumber dibutuhkan untuk merespon kebutuhan individu terhadap kesehatan dan pelayanan sosial. Manajemen kasus merupakan salah satu keterampilan pekerja sosial yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau cara-cara masyarakat mensupervisi dan petunjuk-petunjuk menggunakan sumber-sumber internal dan eksternal untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pertolongan. Istilah manajemen kasus telah mengalami perubahan arti. Untuk beberapa hal, manajemen kasus berarti membentuk klien untuk mengakses sumber-sumber, yaitu dengan mengatur sumber-sumber dari masyarakat. Sedangkan pengertian organisir. Ada beberapa prinsip-prinsip manajemen kasus. Yang pertama, individualisme pelayanan. Yang kedua, pelayanan yang komprehensif. Yang ketiga, pelayanan yang teratur. Keempat, kemandirian. Dan yang kelima, keberlanjutan. Selanjutnya yaitu materi kode etik dalam perusahaan. Nah, etik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan hidup yang baik dalam diri sendiri maupun kelompok masyarakat. Nah, etik ini juga banyak dikenal dengan bahasa moral, yang mana moral itu selalu disangkut pautkan dengan yang bisa diterima ataupun tidak bisa diterima. Misalnya, perbuatan yang baik itu bisa diterima dan yang buruk itu tidak bisa. Lalu, etika itu bersifat umum dan berbahas teori. Dibandingkan dengan moral, itu lebih khusus sifatnya dan lebih praktis. Nah, dalam kode etik perusahaan sendiri, yaitu suatu pedoman internal yang berlaku mengikat dalam lingkungan perseroan. Nah, yang mana kode etik tersebut mengikat seorang pekerja ataupun seorang. Manajemen kasus dalam perusahaan. Konflik atau kasus bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang berakibat dari perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi yang berbeda. Ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain, mereka dikatakan telah mencapai makna interpersonal. Makna interpersonal adalah makna yang terbentuk oleh pribadi-pribadi dengan pengalaman hidupnya yang berbeda-beda. Mengendalikan konflik atau kasus berarti menjaga tingkat konflik atau kasus yang kondusif bagi perkembangan organisasi sehingga dapat berfungsi untuk menjamin efektivitas dan dinamika organisasi yang optimal. Konflik yang terjadi di sini diakibatkan karena perbedaan latar belakang budaya organisasi sebelum merger yang masih melekat pada setiap karyawannya. Konflik tidak bisa dan tidak buruk, tergantung bagaimana cara orang memanajemennya. Jika dimanajemen dengan baik, konflik atau kasus akan menghasilkan sesuatu dengan baik. Tapi apabila memanajemen dengan buruk, maka konflik akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.